Selamat malam teman-teman para mahasiswa-mahasiswi PMCI, apa kabar? Kalian sudah makan atau belum? Nih. By the way, untuk teman-teman, saya pengen tahu nih, ada berapa banyak teman-teman yang sudah pernah mengikuti PMCI Talk lebih daripada 5 kali? Kalau yang sudah mengikuti lebih dari 5 kali bisa tulis di kolom komentar. Saya juga pengen tahu siapa yang baru pertama kali ikut PMCI Talk. Komen juga supaya kita bisa tahu ada berapa persen dari setiap session PMCI Talk yang didatangin oleh teman-teman yang baru. Sebelum tadi kita submit semua kita submit teman-teman masuk ke dalam Zoom, kita memang sudah sempat ngobrol dengan dua narasumber ini. Ya kita berbicara tentang apa sih yang kita mau kasih ke teman-teman pada malam hari ini, dan saya bilang bahwasannya saya pengen banget nih kalau misalnya dua narasumber yang cantik ini dan kreatif ini bisa men-share banyak hal atau setidaknya merubah cara kita berpikir mengenai industri kreatif. Jadi seperti apa seperti apa saja pembahasan malam hari ini, kita akan sambut langsung. Ya, narasumber pertama itu ada Mbak Jasmine Sukarti, itu owner dari JHS Production dan creator dari Komik Gak Jelas. Dan yang kedua itu adalah Mbak Julianita Limbajaya, Head of Creative dari Kreavi. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Halo. Halo. Halo, halo semuanya. Halo semuanya. Baik, kita mulai dulu nih, Mbak. Kita mulai dari introduction dulu ya. Mbak Jasmine, silakan Mbak untuk memperkenalkan diri gitu. Oke. Halo Mas, dan juga halo juga kalian semua dari PMCI. Namaku Jasmine Sukarti, biasa dipanggil Jasmine. Aku adalah CEO dan lead kreatif dari JHS Production. Nah, kita tuh studio yang khusus di pembuatan IP, dan IP kita yang kita udah buat yang cukup terkenal adalah Komik Nggak Jelas namanya. Brandnya sih nggak jelas, tapi kita biasa dipanggilnya Komik Nggak Jelas gitu, karena kita sering bikin komik. Kita udah berjalan cukup beberapa tahun, dan baru tahun ini kita jadi studio yang fokus di pembuatan konten kreatif yang tidak hanya terkungkung atau terlimitasi pada komik aja gitu. Baik, untuk nanti lebih detail lagi kita akan tanyakan lagi. Silakan Mbak Julianita. Halo semua teman-teman PMCI. Halo Mas Darwis juga. Halo, kenalin, aku Julianita Limbajaya, tapi lebih sering dipanggil Acu sih. Acu. Jadi aku Head of Kreatif di Kreavi. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu detailnya Kreavi apa, Kreavi.com ya lebih tepatnya. Kreavi.com itu kita platform atau mungkin bisa dibilang kayak semacam rumah digital buat para kreator kreatif atau kayak teman-teman yang memang suka bikin karya, suka bikin macam-macam lah karyanya, karya visual, itu tuh bisa pamerin karyanya di situ. Bisa pamerin karya, bisa kenalan juga sama kreator kreatif yang lain, terkoneksi satu Indonesia. Terus bisa belajar juga dari expert-expert, karena di situ ada kegiatan workshopnya juga, belajar tentang skill-skill kreatif, kayak gimana bikin ilustrasi, bikin branding logo, fotografi, dan lain-lain, dan bisa nemuin juga project-project kreatif yang memang bisa langsung kayak eksperimen gitu. I see. Jadi sebenarnya Mbak Jasmine tuh berada di dalam Kreavi juga kah? Ya, aku anggota Kreavi juga. Aku member di Kreavi.com. Iya, kita kenalannya juga lewat project ya. Iya. Oh ya, lewat project. Projectnya. Sering bareng. Iya. Oh, ini pengen cerita nih, karena saya yakin teman-teman yang mengikuti PMCI Talk pada malam hari ini juga boleh dibilang tidak berada di dalam jurusan industri kreatif gitu ya.
ya kebanyakan jurusannya tuh ke bisnis, IT, hospitality. Jadi saya pengen pendapat dari Mbak Jasmine dan Mbak Julianita, seberapa penting sih content creator untuk masa-masa yang akan datang gitu? Mungkin Mbak Cu dulu. Cu. Oh, boleh. Boleh. Konten kreatif ya. Menurut aku itu potensinya gede banget sih ya. Soalnya kan di masa sekarang teknologi udah sangat kemana-mana. Orang dalam hitungan detik aja buka internet itu udah bisa dapat segala macam informasi ya, di satu dunia bahkan. Contohnya aja deh kemarin pas yang masa-masa pandemi itu dari situasi seperti itu semua orang kan kena ya dampaknya. Terus kayak otomatis semua juga harus muter otak gimana caranya supaya kita masing-masing bisa survive, dan muter otaknya itu ya harus berpikir secara kreatif gitu. Banyak yang orang-orang akhirnya mereka ada yang bikin musik video, ada yang bikin karya-karya segala macam. Ada yang vlog ya. Betul, nge-vlog. Kontennya pun juga macam-macam ya. Kontennya ada yang mulai dari mengangkat isu tentang corona sampai akhirnya isunya pun juga udah lagi lebih ke sisi yang positifnya, yang untuk memotivasi orang gitu. Dan menurut aku masa pandemi yang sekarang ini itu sebenarnya kayak semacam kayak trigger aja untuk bikin konten kreator, konten-konten itu semakin cepat berkembangnya. Ya, gitu. Karena dengan keterbatasan yang ada gitu ya. Semuanya kan serba online ya sekarang, nggak bisa kegiatan offline semuanya dibatasi, tapi justru dari keterbatasan itu malah jadi banyak banget bermunculan orang-orang bikin konten secara digital yang kreatif, yang memang bisa dinikmatin sama banyak orang, sama netizen-netizen. Gitu. Dan ini awalnya aja nih, cuma titik awalnya aja. Kedepannya aku ngerasa ini tuh pasti akan terus-terusan berkembang lebih pesat lagi. Gitu sih. Kalau tadi Mbak Jasmine, tadi Mbak Julianita memaparkan bahwasannya iya penting banget di masa-masa pandemi seperti ini. Saya pengen tahu nih Mbak Jasmine, sebenarnya content creator itu apakah memang harus dimulai dengan background jurusan desain, atau harus ngerti Photoshop, atau ngerti skill untuk menggambar? Saya pengen tahu tanggapannya nih. Kalau menurut saya sih jurusan desain atau ngerti Photoshop dan sebagainya itu kayak nilai plus saja. Salah satu hal yang sebenarnya diperluin sebagai konten kreator, dan ini juga hal ini itu bisa diterapkan nggak hanya di bagian desain aja, tapi juga bisa di bisnis, bisa di IT, bisa di mana aja, dan itu adalah berpikir secara kreatif. Kreatif tuh nggak terbatasi dengan kalau lo baru bisa berpikir kreatif kalau lo bekerja di bidang desain, lo bisa berpikir kreatif kalau lo di bidang entertainment. Enggak, lo di bidang manapun yang membuat yang membuat kinerja manusia sama kinerja mesin itu beda adalah mesin itu sangat 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau manusia itu kreatif. Mereka bisa dari 1 bisa ke 3, bisa ke 5, itu semua sesuai dengan situasi yang ada. Jadi mereka bisa beradaptasi. Seperti tadi Mbak Acu bilang, lagi masa corona, orang banyak banting setir, berpikir kayak, kita udah nggak bisa nih misalnya bikin event, atau nggak bisa nih kita bikin yang seminar yang face to face. Makanya PMCI Talk bikin webinar ini adalah keputusan kreatif untuk membuat webinar di mana para mahasiswa dan mahasiswinya tuh bisa datang dan tetap dapat ekstra ilmu pengetahuan dari orang-orang yang mungkin nggak terjangkau kalau seminarnya diadakan di dunia nyata gitu. Iya benar. Ya kan kita Jakarta kan, kayak dan lu gitu. Kan kalau webinar, kayak ini keputusan kreatif yang bagus banget, bisa dapat orang-orang dari luar Medan gitu. Dan menurutku itu yang paling penting sih, bisa berpikir kreatif dan bisa beradaptasi. Itu nggak perlu background jurusan desain atau bisa Photoshop. Kenapa? Karena kalau kita berpikir kreatif, kita punya ide, kita punya gagasan atau konsep. Kalau kita mau eksekusi, kita misalnya nggak bisa nih, misalnya saya nggak bisa gambar, tapi saya bisa nyari orang yang bisa gambar.
Beda kalau misalnya saya nggak ada ide, nggak ada gagasannya gimana, saya bisa gambar pun, saya nggak bisa bikin apa-apa gitu loh. Kayak, oh ya udah gambar aja gitu. Dan menurutku itu yang memisahkan antara konten kreator dan sekedar kayak bisa desain doang, atau bisa gambar doang, atau gimana gitu. Adalah kreativitas itu gitu. Iya, karena cara berpikir angle-angle-nya juga berbeda. Kayak misalnya begitu banyak vlogger, YouTuber, podcaster, influencer, tapi yang membuat mereka itu berbeda adalah ciri khas mereka sendiri, dan itu kan tidak perlu menggunakan Photoshop atau Illustrator bahkan. Itu kan berarti cara berpikir gitu ya. Mbak Jasmine ada tambahan nggak? Mbak Julianita. Iya, aku setuju banget sih. Karena pertama-tama mengenai mindset ya, kayak harus dipahami bahwa kreatif itu, industri kreatif, konten kreator itu nggak cuma sebatas punya Illustrator, Photoshop itu kan toolsnya aja yang untuk membantu kita bisa mengeksekusi sesuatu gitu. Pada akhirnya lebih balik lagi ke kitanya nih. Ketika kita memiliki ide-ide, nanti skill itu sebenarnya bisa diasah. Bahkan mungkin ya kita bisa kerja bareng sama yang lain, kayak yang tadi Mbak Jasmine kasih tahu, kalau misalkan kayak ya kita punya ide, bisa aja kita ngajak teman, ngajak kenalan untuk nanti bisa kerja bareng. Gitu. I see. Mbak Julianita, saya pengen tahu dong, itu sebenarnya visi utama dari Kreavi itu apa sih? Kalau saya di dunia media, terutama di Kota Medan, memang saya udah kenal Kreavi itu beberapa tahun gitu ya. Kemarin waktu pada saat Kreavi datang ke Medan juga kita sempat jumpa, kalau nggak salah pada saat itu Creative Planner itu, kalau Kreavi mendatangkan Putri Tanjung gitu ya. Iya. Nah sebenarnya visi besarnya itu apa sih, untuk kenapa Kreavi itu harus ada di Indonesia? Ya, sebenarnya kita bermula dari adanya problem sih, adanya masalah. Kita ngelihat di Indonesia itu banyak banget potensi-potensi kreator-kreator yang mereka tuh sangat kreatif. Mereka bikin karya tuh macam-macam dan bagus-bagus. Tapi mereka ibaratnya kayak susah bertemu, susah ditemukan, susah untuk bisa ditemukan sama orang lain. Makanya akhirnya kita bikin platform kreavi.com. Jadi di situ kan memang orang-orang, kita nyebutnya kreator kreatif, mereka bisa taruh karyanya di situ. Yang awalnya mungkin ada yang dia biasa bikin logo, misalkan bikin logo untuk kenalan, atau mungkin teman mamanya punya usaha bikinin logo segala macam. Mungkin selama ini dia ngerjainnya di Medan aja nih. Tapi ketika dia taruh karyanya di kreavi.com, itu dia bisa dikenalin, diketahui sama orang-orang yang di luar Medan. Akhirnya dia bisa dapat project dari situ. Bisa kenalan sama teman-teman kreator kreatif yang lain, bisa nambah relasi, bisa belajar sama expert, bisa nambah skill, dan bahkan dia juga bisa dapetin project-project langsung di situ. Jadi sebenarnya kita merasa itulah yang pengen kita kasih solusinya buat para kreator kreatif di Indonesia ini, supaya dengan begitu mereka bisa ditemukan, skill-skillnya semakin bagus, otomatis orang-orang pun juga akan semakin menyadari, oh ini ya pentingnya sisi kreatif untuk kehidupan orang, untuk project, untuk bisnis yang sedang dikerjakan. Ternyata kreatif itu memberikan banyak manfaat ya. Gitu. Ruangnya luas sekali ya, Mbak ya. Ya, karena kemarin saya sempat buka Kreavi, kemudian saya lihat, wah ini adalah portal insan-insan kreatif semua kumpul di sana tuh. Kita mau cari Illustrator ada, kita mau cari identity design yang berkarakter ada, kemudian mau cari fotografer dan lain sebagainya. Range usianya juga semua pada kumpul itu satu Indonesia ya, Mbak ya. Perlu persyaratan apa aja sih kalau misalnya kita mau join di Kreavi? Apakah memang kita harus punya portfolio, atau kita harus mendaftar atau membayar iuran? Ada seperti itu nggak, Mbak? Jadi sebenarnya tinggal bikin account aja sih, kayak Facebook. Kayak tinggal asal punya email, tinggal bikin account di Kreavi, ya udah habis itu udah punya akunnya. Nah, masalah portofolio dan karya-karya segala macam itu sebenarnya kayak
justru nggak perlu takut nih, aku nggak punya portofolio, nggak mau bikin aku di Kreavi, belum punya portofolio yang bagus nih, nanti aja deh uploadnya. Itu yang aku pernah beberapa kali ketemu sama kreator, mereka tuh ngerasa minder. Wah, karya aku belum bagus nih kayak karya-karya anak-anak yang lain, nanti aja deh nguploadnya. Tapi ujung-ujungnya kayak ya nggak latihan jadinya. Nah, justru menariknya kayak tidak perlu yang harus punya portofolio bagus dan seperti apa, tapi dimulai dulu aja. Dimulai dulu untuk bikin account, tinggal bikin account, lalu bikin iseng-iseng latihan, bikin karya, di-upload, dari situ nanti bisa ketemu sama yang lain, bisa saling belajar. Enggak. Berpikir kritis tapi secara positif, justru berkolaborasi ya, Mbak ya. Kalau Mbak Jasmine sendiri, saya pengen nanya nih karena saya lebih kurang 80% paham gitu perbedaan antara di Jakarta dengan di Medan gitu ya. Nah, pada saat orang-orang Medan kalau mau create satu brand gitu, pasti dipikirkan itu adalah nama-nama yang keren, nama-nama yang bisa diingat banyak orang, atau mungkin nama-nama yang menurut pribadi sendiri itu bernama yang bagus. Nah, saya pengen nanya nih, ini komik gak jelas gitu, berarti kenapa harus memilih komik gak jelas gitu? Bukankah itu membuat persepsi orang bahwasanya ini komik gak jelas nih? Pengen bisa sharing mengenai itu. Malah aku memilih nama nggak jelas buat mengganti persepsi orang terhadap kata nggak jelas tuh konotasinya negatif gitu. Jadi kayak nggak jelas tuh konotasinya positif dari komik aku yang bikin ketawa. Jadi sebenarnya sih awalnya tuh simple banget. Waktu itu aku baru awal-awal bikin, aku iseng, aku kasih lihat teman-temanku, habis itu yang keluar dari mulut mereka setelah mereka ketawa kayak nggak jelas banget sih Jas gitu. Terus aku mikir, wah itu catchy banget ya, kayak orang kok dengar kayak, hah apa gimana, tapi nempel di otak gitu. Dan aku juga terinspirasi sama satu frase yang cukup terkenal, there's no such thing as bad publication. Nggak ada yang namanya publikasi yang buruk gitu. Dan menurutku ini bukan publikasi, mungkin dari Mas Darwis sendiri kayak nggak rasanya kayak itu kan namanya kan kayak kurang bagus gitu. Tapi malah banyak dari kayak kesempatan yang kita dapat tuh gara-gara awalnya orang kayak, hah, kok namanya gitu sih? Kenapa ya? Gitu. Bisa mereka malah kayak kepengen tahu lebih jauh gitu. Iya. Curiosity-nya ya. Dan kebetulan memang sesuai dengan visi, misi, dan juga selera humor kita kan. Jadi it works. Mungkin kalau misalnya kita bukan ke tempat humor yang receh-receh, mungkin nggak works gitu. Tapi ini karena kita membuat konten yang lucu-lucu, it works gitu. Jadi semua sesuai sama situasi juga sih. Gitu. Bisa share tips nggak ya mengenai maksudnya share ke teman-teman PMCI, kalau kita mau meng-create satu nama sebenarnya tips apa sih, maksudnya step-step apa yang penting yang sebenarnya krusial nggak boleh kita lupain gitu? Menurutku kadang tuh orang terlalu mikir soal nama di awal. Pas mereka bikin brand, atau bikin bisnis, atau bikin buku, atau bikin apa gitu. Tapi dari aku pengalaman, sebenarnya awalnya kita mikirin dulu visi misi kita apa sih, objektif kita dari bikin brand atau bisnis ini apa sih, atau bikin karya ini apa sih. Nah dari situ kita juga mikir, ini yang kita mau kedepanin tuh apa yang highlight-nya, apa unique selling point-nya. Kalau misalnya komik nggak jelas, unique selling point kita adalah selera humor kita yang receh, yang nggak jelas. Makanya kita kayak, oke, berarti yang harus di spotlight adalah ketidakjelasannya, gitu. Jadi namanya nggak jelas. Jadi, nah, orang tuh kadang, kalau aku sih gitu ya, pas lagi bikin nama, daripada aku bikin nama di awal, aku bikin dulu esensi dari brand kita, atau company kita, atau karya kita apa, nanti dari situ akan dapat nama yang lebih bagus. Dibanding kalau kita bikin nama dulu, habis itu nanti kayak
kita malah pas lagi bikin visi misi atau objektif atau plan dan sebagainya kayak nyocok-nyocokin gitu sama namanya, jadi kurang enak aja. Itu sih. Dia lebih kepada goal oriented, lebih kepada direction ke arah mana yang kita mau tuju gitu ya. Dengan kita tahu tujuan kita, otomatis pasti kita ngerti dong. Kira-kira kalau kita mau jalan ke sana, orang-orang yang bakal ikut saya jalan ke direction yang sama juga pasti sudah ikut gitu ya. Segmentasi pasar, baru dari sana itu kita create name yang sesuai dengan apakah memang nama ini bisa nggak bawa kita sampai ke arah sana, begitu kan? Ya, sebenarnya ada satu case study yang menarik banget. Itu mereka adalah brand clothing dari Indonesia yang malah cukup mendunianya di luar. Dan namanya tuh bener-bener nggak enak banget sebenarnya kalau di Indonesia. Apa tuh? Kalau ini maaf ya, tapi namanya tuh berak. Oh serius? Iya. Tapi mereka terkenal dan mereka benar-benar menjual dengan baik dan brandnya bagus banget dan kayak clothingnya bagus, produknya itu di bagus. Jakarta itu ya, Mbak? Di Bandung. Medan lagi jangan-jangan. Iya di Bandung. Tapi udah sampai mendunia, udah sampai di modeling sama orang luar, abis itu yang beli orang-orang luar, orang sini juga banyak gitu. Jadi tapi sesuai dengan mereka emang brand itu yang nyeleneh gitu. Mereka brand orang dewasa yang nyeleneh banget. Makanya mereka pilih nama yang paling tidak bagus sebenarnya. Lebih nggak bagus daripada nggak jelas gitu. Tapi itu works karena itu emang mereka paham directionnya. Ya, pembawaan brandnya emang kayak gitu. I see. yang brand berak itu di Kreafi nggak sih? Wah, aku kayaknya belum pernah dengar ya ada brand berak ini di Kreafi. Oh, serius? Mbak Ju, gue pengen nanya nih. Tadi kan Kreafi itu kan sebenarnya visinya adalah mengumpulkan semua insan-insan kreatif atau kreator itu ke dalam satu wadah. Kemudian cita-citanya adalah pengen kreator-kreator ini berkembang, kemudian berkolaborasi, kemudian menghasilkan sesuatu. Itu kan pasti menjadi visi utama ya Kreafi gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Saya pengen tahu karena dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, terutama di kota Medan gitu ya. Di kota Medan itu termasuk salah satu kota yang cukup unik kulturnya, yang dimana ada mindset bahwasannya saya membuka usaha ini, maka saya akan dengan secara otomatis itu tidak menyukai brand yang lain gitu loh. Nah mungkin di generasi yang muda seperti sekarang ini sudah tidak terjadi hal-hal seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin bahwasannya pemikiran-pemikiran atau kita yang berada di dalam keluarga itu terpancing atau terinfluence atau pengaruh yang diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita itu akan cepat lambat merubah pola berpikir seperti itu. Nah, sedangkan Kreafi ini mengumpulkan loh sesama fotografer, sesama illustrator, sesama desainer, graphic designer. Itu apakah terjadi hal seperti itu dan apa sih sebenarnya pentingnya berkolaborasi? Oke. Sebenarnya kalau ngebahas tentang kolaborasi itu aku ada satu quotes yang aku merasa maknanya tuh sangat-sangat keren banget dan itu yang terjadi di masa sekarang. Quotes itu dia bilang if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi kayak kalau misalkan kita sendirian ya kita bisa nih geraknya cepat. Tapi kalau misalkan gerak cepat ya belum tentu kita bisa bertahan lama. Lain halnya kalau misalkan kita tuh kerjanya bareng-bareng. Itu kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar dan juga lebih jangka panjang. Nah, itu yang aku merasa di zaman sekarang justru orang punya pemikiran yang berbeda dengan kalau dulu orang merasa kayak, gue pengennya kerjanya sendiri aja. Gue merasa kalau gue bikin ini, dia ikutin, terus dia juga kayak malah mau
ibarat kayak jadi saingan gitu. Karena justru menariknya adalah misalkan nih kayak mungkin teman-teman di sini kebanyakan ada yang anak bisnis, ada yang anak marketing ya. Bayangin kalau misalkan anak bisnis nih, atau mungkin ada tambah lagi anak yang biasa suka bikin produk gitu ya, bikin makanan gitu. Bayangin kalau misalkan anak yang bikin makanan ini chef, misalkan dia suka masak, bikin produk, tapi ya udah dia bikin produk aja gitu. Ya dia akan jadi bikin makanan. Tapi kalau misalkan dia kerja bareng, dia kolaborasi bareng sama temennya yang bisnis nih. Nah, dari situ bisa tuh bikin sesuatu. Wah, ini makanannya enak nih. Gimana kalau misalkan ini gue bantuin buat jualan. Gue bantu hitungin deh harga bahan bakunya berapa, terus nanti ini dijualnya sekian, untungnya sekian. Itu bisa deh bareng, bikin barang buat dijual. Tapi kemudian mungkin mereka bingung, ini gimana cara menjualnya ya, gimana cara memarketingkannya ya. Kalau misalkan kolaborasi bareng sama temennya yang memang marketing, dia biasa paham nih, oh ini bagusnya jualannya kayak gini nih, cara promosinya seperti ini. Jangan-jangan bisa endorse nih bareng sama influencer siapa yang lagi terkenal. Nah, itu kan bisa jadi sesuatu jadinya jauh lebih besar, bisa bikin bisnis bareng bahkan, dan untungnya kan buat rame-rame. Ya, benar. Gitu. Itu sih yang aku ngerasa kayak, dan itu yang sedang terjadi semua di sini di mana-mana. Kayak tadi aku lihat sempat ada slideshow ya, Tokome bareng sama Komik Gak Jelas juga kan kolaborasi bikin produk. Dari situ orang-orang jadi pengen beli produknya karena suka sama ngefans sama Mbak Jasmine ini. Karena Tokome kolaborasi barangnya, tasnya nggak cuma tas biasa, tapi desain-desainnya, ilustrasinya dari Komik Gak Jelas. Karena dia suka, karena dibeli. Gitu. Kolaborasi gitu ya. Betul. Kalau Mbak Jasmine sendiri, gue pengen tahu nih. Pernah nggak di compare gitu, Komik Gak Jelas, mending lu lihat ini aja gitu loh. Kalau gue mau endorse sama Komik Gak Jelas, jangan deh ke sini aja gitu loh. Kalau iya, itu gimana cara face ya, maksudnya cara solve the problemnya? Pasti klien atau audiens ada preferensi ya. Aku nggak bisa memaksakan kayak kalian harus kalian harus senang dengan selera humor gue. Oh, kalian harus senang dengan kita gimana gitu. Jadi pasti akan ada gitu yang kurang suka mungkin, atau misalnya kurang cocok. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Aku selalu bilang, aku dari dulu tuh selalu presentasi di awal tuh pakai tebak-tebakan. Dan kalau tebak-tebakan receh tuh kan ada 50-50 kesempatan ya, antara orang ketawa sama nggak ketawa. Aku selalu bilang, kalau ketawa, oke, berarti kalian selera humornya mantap gitu. Kalau nggak ketawa nggak apa-apa, berarti kalian bukan target market kita. Jadi kalau misalnya emang ada yang nggak suka dengan brand kita atau gimana, kecuali emang mereka kritik dan ternyata ada yang salah sama brand kita, itu beda ya. Tapi kalau misalnya kita udah benar, tapi masih ada yang nggak suka, itu berarti emang bukan seleranya aja, atau bukan target audiensnya aja. Dan itu nggak apa-apa, karena kita mau sebaik apapun, pasti akan ada yang nggak suka gitu, atau yang nggak cocok. Jadi mendingan kita fokusnya ke orang-orang yang emang cocok dan sesuai aja sama kliennya. Contohnya, maksudnya, nggak cocoknya misalnya ada orang yang nggak cocok, emang brand yang nggak cocok sama kita. Kayak, tapi kita masih ada kok brand yang mau kolaborasi sebesar Gojek, Telkomsel, BCA gitu. Dan itu shows kalau, oh ya udah, emang kalau brand ini emang seleranya masuk ke kita, Telkomsel masuk ke kita, karena target audiensnya mungkin lebih cocok sama Telkomsel dibandingin misalnya Smartfriend. Kalau Smartfriend mungkin nyarinya komik yang target audiensnya beda lagi, dan itu nggak apa-apa. Jangan ngerasa dengan brand nggak mau kerja sama kita, atau ada orang yang nggak selera dengan brand kita, artinya
value kita atau worth kita sebagai jelek gitu ya. Iya, sebagai pembuat karya atau karya kita itu jelek. Enggak, kadang tuh emang nggak sesuai seleranya aja gitu. Kayak Komik gak jelas ada kolaborasi nggak dengan komikus lain gitu? ada kok, kita pernah beberapa kali bikin komik bareng sama Tai Lalats. Aku yakin kalian pasti tahu sih. Itu yang salah satu komik terbesar juga di Indonesia. Habis itu sama komik-komik lain juga kita udah pernah kerja sama. Aku juga udah pernah kerja sama Kreavi. Aku jadi host untuk studio visit yang visit studionya komikus-komikus Indonesia. Waktu itu kita Chris Lee dari Caravan Studio. Dan aku sih setuju banget dengan visi misinya Kreavi. Makanya aku senang banget dengan Kreavi. Sekarang tuh waktunya untuk kolaborasi daripada kita terlalu kayak mikir diri. Pokoknya lu kompetisi gitu. Lu kompetisi, gue gak mau ada hubungannya sama lo gitu. Ya kalau kayak gitu ya udah gak apa-apa. Semua orang masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, kalau misalnya kita bisa maju bareng seperti yang tadi Mbak Acu bilang, why not gitu. Ya benar. Aku mau nambahin dong. Boleh silakan Mbak Acu. Jadi ini mungkin kalau kaitannya dengan YouTuber ya. Sekarang kan kayak YouTuber tuh udah banyak banget YouTuber yang aku pernah lihat. Dia tuh YouTuber buat review-review makanan cukup terkenal kok. Mungkin harusnya banyak yang tahu sih. Jadi ada yang namanya MG Dalena. Jadi dia tuh YouTuber makanan, tapi dia kolaborasi juga sama YouTuber makanan juga, namanya tuh Next Carlos. Nah, menariknya adalah mereka tuh punya personality yang beda. Atau mungkin kalau tadi Mbak Jasmine bilang, mereka punya value yang berbeda. Kalau misalkan yang si MG Dalenaf ini, dia value-nya adalah dia tuh selalu karakternya makannya tuh yang kayak rakus. Tapi kalau misalkan si Next Carlos, dia tuh makannya, reviewnya yang satu Indonesia. Nah, mereka kan sama-sama di industri yang sama, nge-review makanan, tapi mereka punya karakteristik yang beda. Akhirnya mereka pun juga punya fans yang beda juga. Oh, gue memang fansnya suka sama dia makannya kok kayaknya seru ya. Itu kalau MG Dalenaf. Kalau misalkan si Next Carlos, dia suka karena, dia selalu nge-review makanannya dari Sabang sampai Merauke, jadinya macam-macam nih makanannya. Itu mereka punya karakter yang berbeda, akhirnya mereka kolaborasi, sering bikin video bareng, dan di situ justru malah jadi viewersnya lebih banyak karena orang-orang merasa wah ini menarik banget ya, mereka bisa kolaborasi. Review makanan yang di review pun juga jadi lebih menarik videonya gitu. Itu poin yang menarik mengenai kayak kita pun sebagai content creator harus memiliki karakteristik, harus memiliki personality yang unik. Mbak Acu selain sebagai head of creative Kreavi, Mbak Acu sendiri content creator juga ya? Aku sebenarnya mungkin bisa dibilang content creator, tapi aku lebih ke bikin ilustrasi sih. Jadi karya aku lebih ke yang 2D, bukan yang 3D. Bukan video gitu. Wah, sih. Tapi content creator juga. Content kreasi itu kan sebenarnya nggak hanya acuannya cuma satu kan berarti. Segala sesuatu yang bisa dijadikan konten itu ya namanya konten gitu. Suara juga konten, foto konten, YouTuber dan lain sebagainya gitu ya. Pernah nggak mengalami masa-masa nggak ada ide gitu, kayak kita bener-bener stuck. Apa sih yang harus gue lakuin gitu loh? Apa gue mau kayak misalnya contoh di Mbak Jasmine sendiri mau gambar apa nggak ada gitu stuck. Kalau di Mbak Acu sendiri waktu mau gambar illustration nggak ada ide. Pernah nggak kejadian seperti itu dan bagaimana cara Mbak untuk ngatasin itu? Mbak Acu dulu deh. Oke. Pasti pernah ya, pasti pernah banget kayak ngerasa stuck, ngerasa aduh nggak ada ide nih, buntu segala macam. Dan cara orang cari ide kan macam-macam. Ada yang dengerin musik, ada yang jalan-jalan, cari referensi dan segala macam. Itu aku lakuin ketika kayak buat ganti suasana, buat dapat ide-ide baru. Tapi salah satu tips yang sering aku lakuin dan so far aku ngerasa ini memang berhasil ya, adalah dengan memperbanyak informasi yang kita punya.
Jadi informasi ini macam-macam. Terkadang orang suka nge-stuck-nya adalah cari ide cuman sebatas cari referensi. Cari referensi apa yang sudah dilakuin sama orang lain. Tapi yang menurut aku penting juga adalah dengan memperbanyak informasi yang kita punya. Informasi itu bisa jadi berupa data, berupa angka-angka, atau berupa fakta-fakta yang sudah pernah ada. Atau bahkan kita juga bisa ngobrol sama orang lain untuk mendapatkan insight kayak hal-hal yang mungkin orang-orang tuh belum banyak yang tahu gitu. Ngobrol dengan orang yang tepat. Let's say kita lagi pengen cari ide mau bikin fashion nih, misalkan fashion seperti apa sih yang lagi disukai banyak orang di Medan misalkan. Nah, itu dibanding kita cari referensi aja, kita bisa dengan sesimpel ngobrol sama teman kampus yang suka yang fashionable. Mereka tuh, kamu tuh sukanya yang kayak gimana sih? Menurut kamu kamu akan beli barang-barang yang seperti apa? Nah, ketika kita sudah punya semua informasi itu, data-data itulah, informasi itulah yang akhirnya kita olah buat nantinya kita dapat deh idenya. Gitu. Jadi bukan sekedar kayak kita buka Pinterest gitu, oh gue mau seperti ini, tapi lebih daripada itu kan data itu penting, insight, cara kita ngobrol dengan orang-orang yang menggunakan produk itu dan lain sebagainya gitu ya. Betul banget. I see. Berarti untuk membuat satu riset pun sebenarnya kan harus detail banget kan? Mungkin bahasanya agak berat ya kalau riset. Lebih ke survei kecil-kecilan aja, ngobrol-ngobrol. Ngobrol ke kenalan, ngobrol ke orang tua. Dari situ kan kita bisa menganalisa hasil surveinya, hasil obrolannya. Gitu. Kalau Mbak Jasmine gimana nih? Karena gue kan percaya tadi kalau komik gak jelas kan berarti setiap harinya itu membuat konten untuk komik gak jelas gitu. Tadi pada saat introduction saya ingat bahwasanya Mbak Jasmine ada bilang kalau sekarang Mbak Jasmine juga membuat konten atau konten untuk misalnya perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Yang mana kan sebenarnya butuh informasi yang cepat kan. Misalnya ketemu dengan industri telekomunikasi, misal Telkom, ketemu dengan perbankan, ketemu dengan bengkel, ketemu dengan minuman dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara Mbak Jasmine itu beradaptasi gitu dengan klien-klien yang datang dari bidang yang berbeda-beda? Yang pertama sih yang aku lakuin itu mempelajari brief. Jadi setiap kali kita ketemu klien, selalu minta brief dari mereka. Apa yang ingin mereka, misalnya nih, ada yang kepengen kerjasama endorsement lewat komik nggak jelas gitu. Jadi kita bikin cerita komik based on produk mereka gitu. Yang kita lakukan adalah kita minta briefnya dulu kepada klien. Produk yang mau diiklankan tuh apa sih? Mereka keinginannya seperti apa? Misalnya mau ngangkat soal tema nostalgia atau gimana, atau kalau misalnya nggak ada temanya sama sekali, kita harus mempelajari produknya. Dan dari situ biasanya kita olah, kayak oke, misalnya waktu itu kita bikin ada kerjasama sama PUBG Mobile. Jadi yang kita lakukan adalah kita tanya, kalian tuh sebenarnya highlight-nya tuh kepengen ngasih tahu apa sih ke audience? Oh, kita mau ngasih tahu kita ada 25 years anniversary dari PUBG Mobile. Habis itu ada skin player yang baru gitu. Oke. Nah, dari situ kita mulai tuh sketsa-sketsa ide yang kira-kira bisa kita bikin jalur cerita atau alur cerita yang bisa memasukkan elemen ada elemen si produknya secara soft selling, tapi juga masih ada selera humornya komik nggak jelas. Jadi nggak hard sell yang kayak benar-benar kayak, ini produk beli. Nggak gitu. Nah, itu biasanya butuh beberapa sketsa dulu dan akan di-approve juga kok sama kliennya. Kalau misalnya nggak di-approve, ya udah. Kalau kita bikin lagi, kalau di-approve, berarti kita next step-nya. Biasanya yang kita lakuin tuh kalau misalnya emang stuck banget ide, yang aku lakuin tuh sesimpel istirahat dulu sih. 15 menit, 30 menit. Atau cari referensi. Inspirasi.
Atau misalnya kita benar-benar lihat produknya aja langsung gitu. Kalau misalnya PUBG Mobile, ya main aja gamenya gitu. Kalau misalnya Telkomsel, ya mungkin nelfon orang kali. Ngobrol berarti ya jatuhnya. Oh iya ya, gitu. Yang terakhir nih, aku pengen Mbak Jasmine dan Mbak Ju share nih, apa sih misalnya tips yang bisa dibagiin ke semua peserta PMCI untuk supaya mereka bisa mulai bergerak, bagi yang teman-teman yang apa namanya belum start, setidaknya ada nasihat nih dari Mbak Jasmine sama Mbak Ju untuk mereka. Silakan Mbak. Siapa dulu nih? Siapa Mbak dulu? Jasmine. Aku dulu, boleh. Mungkin aku ada beberapa tips ya. Yang pertama, build portfolio. Jadi kayak jangan pernah ngerasa minder kalau misalkan mau bikin sesuatu, kayak ya udah berkarya aja dulu. Jangan lupa untuk kolaborasi. Jangan cuma kerja sendiri aja, kayak ajak aja temennya yang punya skill yang berbeda, ajakin buat kerja bareng. Kamu kepikiran nih, punya idenya, mau bikin video seperti apa, tapi mungkin nggak punya skill untuk bikin videonya, ajak aja temen yang memang, dia mau nih, dia bisa videografi, dan cari yang memang dia pun juga merasa butuh. Poin berikutnya adalah harus punya value, harus konsisten. Dan yang terakhir adalah harus mau dengerin feedback dari audiensnya kita. Gitu. Ya. Itu sih empat poin itu ya aku rasa. Wow. Thank you Kak Ju. Sama-sama. Bagaimana dengan Kak Jasmine? Mari kita dengar tips dari Kak Jasmine. Kalau aku mungkin banyak orang suka terintimidasi dengan kata kreativitas ya. Soalnya orang selalu bilang, lu harus kreatif, lu harus kreatif, lu harus kreatif. Tapi kadang kita bingung kayak, apa itu kreatif? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang yang kreatif? Sebenarnya langkah pertama yang kamu bisa lakukan dari membuat karya-karya yang kreatif, yang seperti orang bilang, kreatif nih, kreatif itu, adalah observasi. Observasi dari apapun itu yang kamu lakukan, apapun itu yang kamu baca, kamu nonton, kamu saksikan, kamu nikmati. Dan hasil observasi itu nggak kamu keep sendiri, tapi kamu olah. Nah, itu pengolahan itu adalah namanya proses kreatif menjadi sebuah konten. Nah, makanya kalau kamu ingin berbuat dan satu lagi, kalau kamu ingin membuat karya yang kreatif, konten yang kreatif atau apapun itu, kamu jangan takut. Semua orang tuh mulainya dari nol kok. Semua orang itu mulai dengan kesalahan, dengan kegagalan. Dan aku ada satu moto hidup yang aku benar-benar pegang, itu entah kenapa sama seperti salah satu moto brand dari Indonesia juga, yaitu adalah coba aja dulu. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak tahu kamu sukses atau gagal. Tapi karena kamu akan 100% gagal karena nggak dicoba. Kalau kamu coba, mungkin ada 50% kemungkinan kamu sukses gitu. Jadi jangan takut sih. Saya pikir kita mesti bersyukur karena di momen ini PMCI memberikan begitu besar pemikiran untuk bagaimana supaya narasumber-narasumber ini bisa dirangkul semuanya, kemudian diberikan kepada teman-teman mahasiswa. Saya pengen berterima kasih kepada Edgar Safir Marvelo, itu ada Haris Faratius, kemudian ada Applause Media, ada Kartu, kemudian ada Henry Wibisono, Sinfuthang Indonesia, ada Joska, ada Ketrimat, Kebun Greenfish, kemudian ada Prime Group, Masterpiece Clothing, kemudian ada Nico Julius, The Notigon Company, Kreavi, dan pastinya Komik Gak Jelas. Gitu. Baik, kita akan buka Q&A. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Dari Gladys Vanessa. Selamat. Hai Kak, bagaimana ini pertanyaan nanti kita lihat saja ya siapa yang mau jawab atau kedua narasumber mau jawab langsung juga boleh. Hai Kak, bagaimana cara tetap semangat berkarya sedangkan konten yang kurang mendidik lebih banyak dikonsumsi masyarakat ketimbang konten yang
yang positif sepertinya kalau pertanyaan seperti itu. Ya, boleh dijawab Mbak Jasmine dulu. Waduh. Pertanyaannya ini apa? Golden. Pertanyaan emas nih. Oke. Emang benar. Konten yang viral itu tidak serta-merta konten yang mendidik. Tapi ya sekarang kita mikirnya gini aja sih. Kayak kadang konten yang mendidik itu emang target audiensnya kan emang bukan untuk orang umum. Dan biasanya fungsinya itu beda dengan konten yang dibuat untuk viral. Konten yang dibuat untuk viral tuh emang dibuat untuk viral. Mungkin untuk orang nggak mendidik gitu, kayak ngapain gitu, misalnya kayak atau kayak yang gitu-gitu. Yang di TikTok gitu. Nah, salah satunya cara untuk bersemangat adalah kita mikir bahwa konten dia sama konten kita itu emang jenis konten yang berbeda. Nggak berarti kalau misalnya konten yang kita buat itu tidak sesukses, ini sukses tuh tanda kutip ya, sesukses konten viral, itu berarti konten kita tuh konten yang jelek. Itu enggak. Karena fungsinya beda, visinya beda, misinya beda, cara pengemasannya beda, dan audiensnya beda gitu. Ya, dan jadi itu sebenarnya jebakan media sosial sih. Kita terlalu terpaku sama angka. Jadi value dari sebuah karya itu based on like sama followers. Kalau menurut saya sih enggak ya. Karena maksudnya Komik Nggak Jelas sendiri, to be honest, kita followersnya tuh belum sebesar beberapa komik-komik lokal yang di media sosial. Kita belum sebesar Tai Lalats yang terkenal banget, yang udah kerja sama-sama macam-macam gitu. Tapi kita nggak anggap itu sebagai handicap kita gitu, atau limitasi kita. Karena percayalah sama ide kita sendiri, percayalah sama kreativitas kita sendiri. Kalau kita percaya diri, itu pasti kita akan ada timbal balik atau kesuksesan yang lainnya kok yang berbeda. Mungkin nggak likes and followers, tapi mungkin kita orang ngelihat kayak, wah ini edukatif banget ya, bisa kerjasama sama Kementerian Pendidikan. Itu kan kesuksesan yang beda gitu. Jadi jangan anggap viral itu tuh sama dengan sukses. Number likes atau followers besar tuh sama dengan sukses. Itu kayak cuman satu jenis sukses yang beda aja gitu. I see. Di perspektif. Good. Thank you. Mbak Acu ada tambahan? Aku setuju banget ya, kayak numbers of like itu cuman sebatas angka aja sebenarnya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan sukses atau enggaknya, apalagi kayak konten-konten viral ya gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke nambahin gimana caranya buat kita tuh bisa semangat kalau misalkan kayak kita merasa wah konten yang lain yang kontennya tuh cenderung negatif tapi lebih viral ya dibanding konten yang aku bikin yang sebenarnya ini memberikan nilai-nilai positif gitu. Aku lebih ke mikir dari audiensnya sih. Kita bikin ini tuh buat siapa, dan kita mikir dari sisi dianya kayak kalau misalkan aku terus-terusan semangat bikin konten ini bisa kasih nilai-nilai positif buat audiens yang memang suka nonton atau baca atau ngeliat karya yang aku bikin, itu yang sebenarnya menurut aku bisa jadi penyemangat sih. Bisa jadi penyemangat buat bisa terus-terusan berkarya untuk bikin sesuatu lagi. Itu sih. Wow. Thank you. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Kita move to second question. Yang kedua dari Sela. Hai Kak, apa plan Kakak ke depannya dalam content creator ini? Boleh cerita rencananya enggak Kak? Silakan. Nah, dari Mbak Jasmine. Maksudnya plannya Komik Nggak Jelas itu ya? Ya, atau plan pribadi mungkin untuk ke depan saya pengen Komik Nggak Jelas itu berubah menjadi atau merambah ke Asia Tenggara gitu. Jadi kayak atau dunia. Kita sih plan yang paling terdekat adalah kita mau lepas dari nama Komik Nggak Jelas. Jadi kita
mau jadi brand. Jadi kita content creator, content creation untuk multimedia dengan brand nama nggak jelas doang. Nggak jelas dong. Jadi kita nggak terlimitasi sama, oh ini komik doang nih, ini komik doang. Enggak, gitu. Kita kepengen karakter-karakter kita yang ada di dalam komiknya sebagai highlight dari ketidakjelasan gitu. Jadi kayak kita mau jadi ya ideologi lah. Wow, Dan Luar biasa. dan hopefully sih ya kita nggak tahu ya, ini masih dalam rencana, tapi kita mau menembus market Southeast Asia sih. wow. Ya, ada yang bilang bahwasannya kalau kita berani bilang mimpi kita, maka mimpi kita itu pasti akan tercapai. Jadi, kita doain mimpinya tercapai di Asia Tenggara. Amin, amin. Amin, Ini amin. bekalnya nekat sama kayak guts doang gitu, kayak let's go gitu. Ya, jalan dulu kan. Ntar kalau Ya. kena masalah kita selesaikan gitu ya. Ya, kayak Coba aja dulu. Coba aja dulu. Lu bisa nggak bikin kayak gini? Bisa gitu. Positif dulu, jalan dulu. Ya pokoknya bisa aja gitu. Tapi habis itu harus dilakuin. Kalau nggak, jangan sampai nggak dilakuin juga. Mbak Jo gimana rencana ke depan mau bawa kreatif itu sampai sejauh mana gitu loh? Misalnya buat target dong Mbak, Medan harus ada 1000 content creator di tahun 2020. Ngetis nih, Iya. ngetis. Wah, aku sih pengennya ya, justru kalau misalkan dari sudut pandang Kreavi ya, justru Kreavi akan semakin senang kalau misalkan akan semakin banyak lagi nih konten kreator yang kayak komik gak jelas lainnya. Jadi semakin banyak orang-orang yang memang mereka mau bikin konten, create konten, dan kontennya itu bisa bisa punya nilai yang positif buat Indonesia, dan bahkan bisa kayak tadi komik jelas bisa sampai merambah ke Southeast Asia, dan bahkan mungkin bukan cuma Southeast Asia, bisa sampai global, bisa kayak Disney mungkin ujung-ujungnya. Dan itu yang ketika itu sudah benar-benar kejadian, itu sih yang kayaknya aku ngerasa itu jadi sebuah mimpi ya, plan kedepannya bisa punya lebih banyak lagi content creator di Indonesia yang memang dia punya banyak nilai positif yang bisa dibagikan ke semua orang. I see. Amin, amin. Amin. Oke, kita move to the last question of the night. Dari Tandri Yohanes, apa pendapat kakak tentang masalah copyright dan plagiarisme yang sering terjadi di negara kita? Wah, ini pertanyaannya teknis banget, ini menarik. Ya. Dari Jasmine, Mbak Jasmine dulu. Oke. Ini teknis banget. Salah satu hal yang kita harus lakuin sebagai content creator selain kita ngepromosiin karya kita adalah kita harus proteksi karya kita juga. Hal yang paling simpel yang bisa dilakukan adalah mendaftarkan hak cipta dari karya yang kita bikin gitu, mau itu buku, karakter, musik, atau apapun itu ke Dirjen Haki yang bisa dilakukan secara online atau offline. Itu Dirjen apa sekali lagi, Mbak? Dirjen Haki. Haki. Gimana ejaannya aja? idp.co.id deh. Aku agak lupa. I see. Jadi kita bisa mempatenkan atau mendaftar kontennya kita gitu ya. Mau itu merek brandmu, atau kamu bikin komik, atau bikin karakter, atau apapun itu bisa didaftarin sesuai dengan kelas-kelasnya di situ. Jadi nanti ada penjelasan-penjelasannya kok. Bisa dibantu sama Dirjen Hakinya. Nah itu dengan adanya proteksi secara legal, kalaupun kita misalnya ada yang plagiarisme, atau ada yang nyontek, atau yang gimana pun, kita bisa dengan mantap kayak datang dan bilang, gue yang bikin duluan, lu nggak boleh kayak gitu. Mana buktinya? Nih. Gitu. Nah, lu mau kekeluargaan atau kita sidang gitu? Wah. Nah, untuk yang untuk Gladys Vanessa itu dapat ke voucher kebun Greenpeace senilai 50.000, dan Sela juga mendapat voucher kebun Greenpeace senilai 50.000
Yang ketiga itu ada Tandri Yohanes dapat 1 kotak bolu petit dari Avinois. Ini nanti bisa langsung diberikan datanya lewat WA group yang saya pikir saya rasa teman-teman juga udah ada grup sendiri. Baik, saya ingin menyudahin PMCI Talk yang seri terakhir dari hari ini. Ingat nggak waktu pertama kali tadi saya buka, saya tanya ini ada berapa banyak teman-teman yang pernah mengikuti PMCI Talk lebih daripada 5 kali, dan saya pikir ya ada beberapa teman yang juga sudah memberi tanda kalau ya saya. Ya, saya yakin sekali dari orang atau misalnya teman-teman yang sudah mengikuti lebih daripada 5 kali, saya merangkum beberapa pembicaraan atau topik atau misalnya value-value yang utama yang hampir setiap narasumber itu selalu kasih tahu bahwasannya, dan hari ini juga Mbak Jasmine ngomong sendiri. Yang penting itu adalah melangkah dulu. Jadi jangan kita nggak tahu terus kita nggak berani untuk melangkah, karena ya kita langkah, kita coba, kita gagal, kita berdiri, kita jalan lagi sampai di satu sisi di mana kita konsisten, kita pasti akan menemukan sesuatu yang berbeda, menemukan jati diri kita, menemukan karakter kita dan lain sebagainya. Terus yang kedua, saya pikir value yang kedua juga sama yang kita bahas malam ini adalah soal berkolaborasi. Saya berpikir bahwasannya hari ini kalau saya tidak kenal Kreavi, atau kalau hari ini Kreavi itu nggak main-main ke kota Medan gitu ya. Kemudian kalau Applause itu tidak diundang sama Kreavi waktu itu, maka hari ini kita nggak akan kenal dengan komik gak jelas. Itu udah pasti gitu. Udah pasti. Jadi saya ingat sekali pada saat saya minta ke Kreavi, bisa nggak tolong Kreavi kontribusi untuk PMCI gitu loh. Kalau bisa ada nih creator dari Kreavi yang bersedia untuk sharing ke teman-teman PMCI. Bahkan Kreavi itu memberikan komik gak jelas. Yang mana saya hari ini juga sebelumnya saya belum pernah kenal, dan hari ini saya juga kenal, dan itu semena-mena karena kita mau dan kita siap untuk berkolaborasi. Kita siap untuk melebarkan jaringan, walaupun hari ini Applause itu tidak ke Jakarta sekalipun ya. Bersyukur sekali hari ini kita bisa kedatangan semua narasumber yang sudah memberikan hampir wawasan tanpa memberikan wawasan atau ilmu baru tanpa ditagih gitu ya. Mereka mau memberikan hal-hal baru. Nah, terakhir saya pengen apa yang kita dapatkan selama ini itu menjadi pemicu gitu, pemicu yang tidak hanya sekedar untuk bilang bahwasannya ya hanya ini saja setelah PMCI Talk, kemudian besok terbakar sedikit, kemudian padam lagi setelah itu. Ya pengen sih sebenarnya kalau apa yang dilakukan PMCI ke teman-teman hari ini adalah pengen mahasiswa-mahasiswa PMCI itu menjadi pembeda. Menjadi pada saat teman-teman nanti tidak lagi di PMCI atau sudah masuk ke dunia kerja atau dunia bisnis sekalipun, PMCI itu harus bisa meng-create mahasiswa yang punya cara berpikir yang berbeda. Itu yang diinginkan oleh PMCI. So, last but not least, terima kasih Mbak Jasmine, terima kasih Mbak Julianita. Ke Medan jangan lupa hubungin Applause. Kalau ke Medan, saya yakin kalau ada waktu kunjunglah ke PMCI, karena saya yakin PMCI akan dengan sangat bahagia sekali, dengan senang sekali itu menyambut Mbak untuk bisa sharing lagi ke teman-teman PMCI. Terima kasih Mbak buat waktunya. Sampai jumpa kembali. Semoga Mas Darwis, teman-teman PMCI, semoga membantu ya sharingnya. Siap, sampai jumpa. Thank you. Bye, stay safe.